Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Nizam dengan NIM 21050974045 dari kelas PTI tahun ajaran 2021 A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik SPF dan praktikumnya. Pengertiannya yaitu routing dinamik SPF adalah sebuah protokol routing yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data berdasarkan informasi topologi jaringan yang terbaru. Kemudian untuk praktikumnya sendiri, langsung saja kita menuju ke GNS tree-nya. Oke, jadi setelah kita buka GNS tree-nya, yang kita perlukan yaitu 3 buah PC dan 3 buah router. Kemudian setelah kita pasangkan semuanya, lalu kita run, dan kemudian kita setting seperti kemarin. Jadi di mana kita mulai dari PC1 terlebih dahulu. Kita ke network connection. Setelah itu kita ke properties, ke internet protocol TCP/IP, kemudian kita klik propertiesnya dan kita setting untuk BC1 IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya kita setting 192.168.1.1. Jika sudah kita setting semua, lalu kita klik OK. Oke, setelah selesai pada PC1, kita lanjutkan ke PC selanjutnya, PC2. Sama seperti tadi, kita ke network connection, kemudian kita klik kanan pada sini, kita pilih properties, kemudian ke internet protocol, kita pilih properties lagi. Kemudian untuk PC2, kita isikan IP address-nya 192.168.2.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.2.1. Lalu kita OK. Setelah selesai di PC2, kita lanjut ke PC selanjutnya, yaitu PC3. Di PC3, kita klik sama network connection, kemudian kita ke properties, kita setting TCP IP-nya dengan IP address 192.168.3.2. Subnet max-nya kita setting 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.3.1. Nah, itu kita oke. Nah, setelah selesai kita setting network semuanya, kita menuju ke PC1 kembali. Kemudian kita menuju ke Winbox. Nah, setelah itu kita ke IP, kemudian ke address. Kita setting untuk yang address PC1. Yang pertama dari ether satunya sendiri kita setting 192.168.1.1/24. Kita masukkan ke slash ke ether 1, kemudian ada 12.12.12.1/24. Masuk ke ether 2, kemudian yang terakhir ada 13.13.13.1/24. Masuk ke ether 3. Lanjut ke PC2. Di PC2 kita juga mengisikan yang pertama untuk ether satunya kita isikan IP-nya 12.12.12.2/24. Kemudian untuk ether 2 kita isikan 192.168.2.1/24. Terus untuk ether 3-nya sendiri kita isikan 23.23.2/24. Setelah selesai kita isi semua pada PC2, lanjut kita isi ke PC3.
Di PC3 kita menuju IP, kemudian kita pilih address, dan kita isikan IP-nya dimulai dari antar 1. Kita isikan IP-nya 13.13.13.3/24. Kemudian untuk ether 2-nya kita isikan 23.23.23.3/24. Kemudian untuk ether 3-nya kita isikan 192.168.3.1/24. Setelah kita selesai mengisi semuanya, lanjut yang harus kita lakukan yaitu pada tahap ini, tahap 4. Jadi kita ke PC1 terlebih dahulu, kemudian kita ke routing, kemudian ke OSPF. Kita pilih pada menu instance, kemudian kita klik yang default ini. Nah, di sini di distribute connected kita pilih yang ASTEP 1. Kemudian setelah kita pilih ASTEP 1, kita klik OK. Kemudian lanjut ke PC2. Pada PC2 sama seperti tadi, kita pilih routing, kemudian ke OSPF. Nah, di sini kita klik defaultnya. Kita setting untuk yang redistribute, kita pilih as type 1. Kemudian kita klik OK. Jika sudah selesai, lanjut ke PC selanjutnya, yaitu PC3. Pada PC3 kita menuju ke routing, OSPF. Di instance kita klik yang default. Kemudian untuk yang ini tadi kita setting as type 1. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita selesai setting semuanya, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah kelima. Dimulai dari PC1 terlebih dahulu. Pada menu routing, kita pilih di sini, kita menuju ke OSPF. Ini sudah OSPF, kemudian kita menuju ke network. Kita tambahkan, mulai dari PC1 terlebih dahulu, yaitu networknya 12.12.12.0/24. Setelah itu kita klik OK. Kemudian yang selanjutnya untuk PC1 kita tambahkan 13.13.13.0/24. Kita klik OK juga. Setelah selesai pada PC1, lanjut kita menuju ke PC2. Pada PC2 kita ke network, kita isikan lagi 12.12.12.0/24. Kemudian yang kedua 23.23.23/24. Setelah selesai pada PC2, lanjut ke PC3. Pada PC3 kita isikan networknya sendiri 13.13.13.0/24 dengan network 23.23.23.0/24. Setelah selesai kita isi semua, lalu kita amati tabel routing yang terbentuk. Dimulai dari PC1 terlebih dahulu. Kita menuju ke IP, kemudian ke route. Nah, di sini sudah masuk yang ada tulisan O-nya yang berarti OSPF. Ada 3, 1, 2, 3. Kemudian lanjut ke PC2. Di tabel routing PC2 juga sudah masuk. Kemudian lanjut ke PC3. Di PC3 juga sudah masuk datanya. Jika sudah masuk semua, langkah selanjutnya yaitu kita mulai dari PC1 terlebih dahulu. Kita akan coba ping apakah masuk atau tidak. Ping.
Di sini pingnya berhasil dari PC1 menuju ke PC2. Lanjut, kita ping dari PC1 menuju ke PC3. Di sini juga berhasil dari PC1 menuju ke PC3. Kemudian kita tracer dari PC1 ke PC2 kita tracer. Mohon maaf, tadi saya salah mengetikkan IP-nya, kita ulangi lagi. Tracer 192.168.2.2. Nah, di sini terlihat jika dia melalui router 12.12.12. Jadi di sini dari PC1 menuju ke PC2 melewati rute ini. Jadi PC1, router 1, router 2, dan PC2. Lanjut, kita tracer untuk yang dari PC1 ke PC3 92.168.3.2. Di sini sudah muncul hasilnya dari PC1 menuju PC3 melalui router 13. Di mana router 13 yaitu kita menuju ke PC1, kemudian ke router 1 dan router 3, lalu sampai ke PC3. Oke, setelah selesai semua pada PC1, kemudian kita lanjut ke PC2. Kita cek pingnya. Ping 192.168.1.2. Di sini berhasil, kemudian kita ping ke PC3. Ini juga sudah berhasil, kemudian kita coba tracer. Ini hasil tracernya sudah muncul, dia melalui router dengan IP 12. Kemudian lanjut, kita tracer ke PC3. Maaf, 3.2. Ini juga sudah berhasil, kita tracer yang dari 2 ke 3 melalui router 2 dengan IP 232323. Lanjut, untuk yang PC3, kita coba ping. Di sini kita berhasil ping dari PC3 ke PC1. Kemudian lanjut kita coba dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2 juga berhasil. Setelah berhasil kita ping semua, kita coba tracer dari PC3 ke PC1. Sini dari PC3 ke PC1 melalui router 13.13.13.1. Kemudian kita cek untuk tracer dari PC3 ke PC2. Ini juga muncul hasilnya, dia melalui router 23.23.23.2. Setelah selesai kita cek semuanya, kemudian di sini kita akan coba putuskan kabel jaringan antara R1 dan R3, yaitu di sini. Kemudian kita akan tracer seperti apa langkahnya. Jadi, yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita menuju ke PS1. Kemudian kita akan melakukan
kita akan mematikan Ether yang tidak terpakai dengan cara kita menunjukkan ini ke Winbox, kemudian kita ke terminal, kita kopikan ini, lalu kita enter. Nah, setelah dari PC1 sudah, lanjut ke PC2. Pada PC2 kita menuju ke Winbox, kemudian ke terminal, kita paste, kemudian kita enter, dan kita menuju ke PC3 selanjutnya. Ke Winbox, habis itu kita ke terminal, kita pastekan tadi, lalu kita enter. Setelah selesai, kita cek dari PC1 terlebih dahulu di interface-nya. Nah, di sini sudah untuk Ether 4 dan Ether 5 yang tidak terpakai sudah dimatikan. Begitu pula di PC2 kita cek juga. Sama di sini 4 dan 5 sudah dimatikan. Kemudian untuk yang PC3 juga kita cek. Di sini Ether yang tidak terpakai sudah dimatikan juga. Nah, setelah selesai seperti itu, kita ke GNS3. Lalu kita hapus yang ini. Nah, setelah itu kita akan coba ping dari router 1 menuju ke dari PC1 ke PC2. Jadi kita menuju ke PC1, kemudian ke command prompt, kita ping. Satu 192 dari 168 titik 2 titik 2. Di sini untuk pingnya berhasil. Kemudian kita coba tracer dari PC1 ke PC2. Tracer 192 titik 168 titik 2 titik 2. Nah, di sini dia rute pengirimannya berubah. Jadi kita lihat. Nah, di sini dia berubah rutenya, yaitu dari PC1 menuju ke router 1, kemudian ke router 3, router 2, baru sampai ke PC2. Jadi dia otomatis berubah karena jalur yang dari router 1 ke router 2 terputus. Jadi ini tadi sedikit penjelasan saya dan praktikum saya tentang routing dynamic OSPF. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.